Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Monggo dibuka surat At-Taubah ayat 32 halaman 192. Ya. Halaman 192. Kita baca ta'awud, langsung membaca ayat 32. Monggo. Wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Inna iddatash shuhuri 'indallahi isna 'asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal
الأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita melihat fenomena di hari-hari ini sebagaimana yang dulu juga pernah terjadi. Ada orang-orang yang bahkan mereka itu dikaruniai hafalan Quran, tapi kemudian Allah cabut hidayah itu, murtad dan meninggal dalam kondisi kafir. Naudzubillah min dzalik. Dulu juga ada, tidak tanggung-tanggung ya, seorang tabi'in namanya Abdah bin Abdurrahim. Disebutkan beliau itu seorang tabi'in yang mulia, hafal Quran, mujahid tangguh yang dikenal keilmuannya, kesuhudannya, ibadahnya, bahkan menjalankan puasa Daud secara konsisten. Sama Masjid Utsman bin Affan yang kayak gini ada nggak? Insya Allah ya, sedang menuju ke sana. Keimanannya begitu kokoh sehingga sulit rasanya menemukan tandingannya, namun akhir hidupnya justru berakhir tragis. Ia murtad dan meninggal dalam keadaan memeluk agama Nasrani. Padahal hafal Quran tadi, mujahid tangguh, ilmunya juga alim, zuhud, dan ternyata Bapak Ibu, musibah ini terjadi gara-gara urusan asmara. Kisahnya tidak saya sampaikan sekarang. Yang pengen saya sampaikan Bapak Ibu, hidayah yang Allah berikan kepada kita itu bukan sesuatu yang permanen. Bukan sesuatu yang permanen. Harus kita mohonkan kepada Allah untuk senantiasa dijaga. Sudah kita sampaikan kenapa kita disuruh untuk membaca ihdinas siratal mustaqim minimal berapa kali? 17 kali. Memohon petunjuk kepada Allah pada sesuatu yang sudah jelas. Karena siratal mustaqim diterjemahkan oleh Rasulullah terangkan bahwa siratal mustaqim wa al-Qur'anul Karim. Dan kita tahu Al-Quranul Karim itu Allah mensifatinya dengan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Jadi bersyukur Bapak Ibu rahimahumullah, kita diberi hidayah, iman, dan juga dikumpulkan dengan saudara-saudara seiman gitu. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu rahimahumullah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang talbis yang menimpa 10 anak Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Talbis itu berasal dari kata libasun, baju, jadi menyerupai. Setan itu sangat pandai membuat sesuatu yang baik menjadi buruk atau sebaliknya, buruk menjadi baik. Di surat Ali Imran
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina" ila akhir ayat. Dijadikan indah buat manusia. Siapa yang menjadikan indah? Yaitu musuh kita yang Allah berfirman, "Innahu lakum aduwwun." Sehingga nanti kalau manusia sudah terpesona pada yang disujudkan itu, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Talbis yang menimpa 10 anak Nabi Yakub alaihissalatu wassalam adalah mereka ketika merencanakan apa yang hendak dilakukan kepada Nabi Yusuf. Mereka itu merencanakan setelah nanti sukses berhasil menyingkirkan Yusuf, mereka akan bertobat. Ini talbis Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita berniat sengaja melakukan kemaksiatan, lah nanti setelah maksiat saya akan taubat. Hati-hati. Kisahnya sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, lenyapnya Yusuf membuat ayahnya jadi dekat. Jadi mereka menyangka bahwa nanti kalau Yusuf itu sudah tidak ada di sisi abah mereka, di sisi ayah mereka, maka mereka akan menjadi sosok yang dekat dengan ayah mereka. Dan itu tidak terjadi. Dan inilah yang diprediksi, diperkirakan oleh Nabi Yakub alaihissalatu wassalam sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang kelima. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu buat manusia dia aduwwun mubin, musuh yang nyata. Kemudian Bapak Ibu, monggo dibuka ayat yang 10. Surat Yusuf ayat yang ke-10. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqidhu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Sebelumnya mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Ya, tapi sebagian di antara mereka kemudian mengatakan jangan bunuh Yusuf. Ya. Lemparkan saja dia ke dalam sumur. Yaltaqidhu ba'dus sayyarah, supaya nanti dia ditemukan oleh sayyarah. Rombongan orang yang sedang safar. In kuntum fa'ilin. Bapak rahimakumullah, di 2 ayat itu kemudian disampaikan bahwa ada tiga macam ide untuk menyingkirkan Yusuf kecil. Yang pertama adalah membunuh. Idenya adalah membunuh. Yang kedua adalah menyingkirkan ke tempat yang jauh, dibuang. Yang ketiga adalah memasukkan ke dalam sumur. Jadi ini sebetulnya masih dalam rencana gitu ya. 3 hal ini masih dalam rencana. Nanti kan yang terlaksana kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Oke, kita masuk ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya. Kita sebentar mampir ke urusan tajwid nih, tahsin sebentar. Walaupun ini bagiannya Ustaz Sa'ron ini. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat di bawah kata ta'manna ada tulisan kecil. Ada tulisan kecil? Apa itu tulisan apa? Ismam. Ismam, ya. Ismam. Dan selain istilah khusus ini, Bapak Ibu, selain istilah khusus ini, ada beberapa istilah khusus di dalam cara membaca Al-Quran. Ya. Ada imalah, ya. Ada saktah. Saktah Bapak Ibu sudah paham ya? Berhenti tapi tidak bernapas. Kalau imalah itu Bapak Ibu pernah mendengar yang membaca wadduha wal laili idza saja, nah, itu imalah.
nanti ada di surat Hud ayat 41. Majroha dibaca majreha. Kemudian ada tasil. Nanti ini bagian Ustaz Haroni. Saya nyampaikan supaya inilah salah satu bukti keotentikan Al-Quran. Jadi nggak bisa kita baca Quran sembarangan, itu nggak bisa Bapak. Harus dengan cara seperti ini. Nah, contohnya kalau tadi ismam kita bacanya bagaimana? Qalu ya abana ma laka la ta'manna la ta'manna. Ya. Itu aslinya hunah. Tapi ketika hunah mulut kita izmam. Ibu-ibu nggak lihat? La ta'manna, la ta'manna. Jadi aslinya kalimatnya adalah la ta'manuna. Aslinya. Oke. Jadi supaya dhammahnya tetap muncul, suaranya gunnah tapi mulutnya idmam, dan bacanya harus begitu. Jadi kalau kita membacanya la ta'manna, tidak sesuai, ismamnya nggak dapat, ya kan? Iya Pak. Ulangi. Ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna la ta'manna. Jadi seolah-olah bunyinya la ta'manuna, seolah-olah aslinya itu, tapi kita membacanya la ta'manna ketika gunnah, bibirnya idgham, tidak bunyi nu, enggak, cuma gitu aja. Ya iya, ilmunya begitu saya sampaikan. Makanya belajar Quran, membaca Quran harus pakai guru, nggak bisa otodidak. Ya nanti pas imanah dengan baca majroha, padahal mestinya dibaca majroha. Kenapa ada keterangannya? Itu ada keterangannya. Pasakah panjenengan kala rona kan? Kalau tidak saktah kan menjadi kala barrona kan? Kalau tidak saktah. Tapi ketika saktah, lamnya muncul kala barrona. Mau dipraktekkan? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna. Monggo pelan-pelan. Kira-kira begitu lah ya. La ta'manna. La ta'manna. Ya, seolah-olah bunyinya la ta'manuna. Seolah-olah begitu. Oke? Ya. Alhamdulillah dapat ilmu tambahan. Dan ada istilah-istilah yang lain, ada imalah, ada saktah, ada naql, ada badal. Nah, istilah yang kita harus membacanya seperti itu. Nanti jadi kita membaca Al-Quran dengan afshahul lughah, bahasa yang paling fasih. Ya kan? Seperti Ustadz kita tadi waktu sholat maghrib, kelihatan kayak orang Indonesia enggak bacanya? Enggak. Baca Quran itu kalau udah dengan sifat-sifat hurufnya, dialek kita hilang, dialek asli kita hilang. Orang manapun, ya mau Afrika, mau Sunda, kalau sudah membaca Al-Quran dengan sifat-sifat hurufnya, maka lahjahnya akan berubah menjadi lahjah Arab. Bapak Rahmatullah, di ujung ayat ini ada kata wa inna lahu lanasihun. Terjemahnya apa Bapak Ibu? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Mereka berkata, sinten mereka?
saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya abana, wahai ayah kami, malakala ta'manuna, kan gitu. Mengapa engkau tidak percaya kepada kami ala Yusuf, tentang Yusuf, wa inna lahu lanasihun, padahal kami itu kepadanya lanasihun. Apa arti lanasihun? Sudah menjadi bahasa Indonesia Bapak Ibu. Nasihat, lanasihun itu maksudnya kami itu adalah orang yang berniat untuk berbuat baik. Coba Bapak Ibu kalau minta nasihat, berarti minta kebaikan apa minta keburukan? Kalau sudah mendengar kata nasihat itu konotasinya buruk apa baik? Nasihat. Iya, beda nih. Makanya judulnya muslihat. Kalau dengar muslihat itu gimana? Muslihat itu licik apa cerdas? Wah, kan? Iya, beda. Jadi bahasa itu punya rasa, gitu. Bahasa itu punya rasa. Ya, yang pernah saya contohkan, anak-anak di luar hujan gede, sekarang maghribnya jam 6:10 ya, 6:07, jam 6:05 masih lagi hujan-hujanan. Terus Bapak Ibu sambil nenteng apa itu? Kayu. Gitu, terus bilang, terus nah, kayak gitu. Nyuruh berhenti apa nyuruh terus? Nah, jadi bahasa itu punya rasa. Kadang-kadang suami istri juga gitu Pak. Terus nah. Ya, tapi kerennya kalau kudi. Iya kan ada video itu beberapa pasangan lagi dengan orang lain gitu, istrinya di belakang tiba-tiba, oh ini ya yang namanya fulanah ya, konangan lagi selingkuh kan gitu. Masya Allah hari-hari ini. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, kata nasihun, kita langsung kata nasihun ke belakang, karena nanti yang la ta'manna kita bahas di bawah. Maksudnya adalah orang yang menginginkan kebaikan atau memberikan nasihat. Nah, ini yang dari dulu saya penasaran Bapak Ibu. Hadis Arba'in nomor 7 diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Apa maksudnya? Kalimat selanjutnya, qulna liman. Kemudian kami bertanya, liman, buat siapa? Agama itu nasihat buat siapa? Qala lillahi. Kemudian Rasulullah bersabda, lillahi, nasihat untuk Allah. Bingung kan? Wali kitabihi, dan untuk kitabnya. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Bingung kan dengan? Sama, dulu saya juga bingung. Wali a'immatil muslimin wa ammatin. Wali a'immah dan pemimpin kaum muslimin wa ammatihim. Ammah itu artinya masyarakat secara umum. Apa makna nasihat dalam hadis ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu searching, cari keterangan tentang hadis ini, hadis Arba'in ini, maka diterangkan di bawah nasihat untuk Allah maksudnya ini, nasihat untuk ini maksudnya ini, panjang itu gitu. Ternyata nasihat di sini artinya salah seorang ustadz menerangkan bahwa nasihat artinya ketulusan. Ketulusan. Coba kita balik lagi Pak. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf kecil mengatakan wa inna lahu lanasihun. Mereka ingin mengajak Yusuf bermain. Lanasihun, dan kami itu tulus. Tidak ada udang di balik pembayar. Oh. Ya kan? Iya. Jadi yang dimaksudkan dengan nasihat di dalam hadis ini adalah ketulusan. Ketulusan kepada Allah, ketulusan dalam menjalankan isi kitab Allah, kan gitu. Ketulusan di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian untuk para imam-imam kaum muslimin maksudnya apa? Ketulusan di dalam memberikan nasihat kepada mereka. Tulus. Okay. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita ambil ibrah dari ayat ini. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah,
karena judulnya muslihat, dan Bapak Ibu tadi sudah menjawab bahwa muslihat itu konotasinya adalah kelicikan, bukan kecerdasan. Makanya kecerdasan yang tidak diikuti dengan keimanan itu Bapak Ibu hasilnya adalah kelicikan atau kejulasan. Orang licik itu biasanya cerdas. Oke. Ya, seperti orang-orang Yahudi itu cerdas, tapi mereka licik. Oke. Bagaimana tidak cerdas? Tahu nggak kenapa mereka cerdas? Ini emak-emak. Apa artinya surat Al-Maidah? Hidangan. Cerita tentang apa? Ada yang pernah baca terjemahnya? Terjemahnya. Di ujung surat, Hawariyin itu minta kepada Nabi Isa supaya Allah menurunkan hidangan langsung dari langit. Dikabulkan nggak? Dikabulkan. Nah, kita makanya apa? Mendoan. Terus sekali-kali barbecue gitu ya. Mereka itu makanya hidangan dari langit. Makanya Ustaz Tengku Zulkarnain, Allah yarham, mereka itu hidangannya makanya dari langit, makanya cerdas. Tapi karena tadi tidak dibarengi dengan keimanan, mereka menjadi kaum yang licik kan gitu. Kecerdasannya digunakan untuk kelicikan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, memuluskan rencana jahat. Memuluskan rencana jahat itu perlu lobby yang kuat. Luar biasa kan? Ya, perlu lobby yang kuat. Ini kan lagi penasaran nih, ada pager di laut berapa kilometer itu Pak? Nyampaikannya itu swadaya masyarakat, ya semuanya terserah lah ya. Oke. Maka saudara-saudara Yusuf alaihissalam kompak mengeluarkan jurus-jurus yang mampu untuk meyakinkan ayah mereka. Karena begini Bapak Ibu, setelah Yusuf kecil itu menyampaikan bahwa beliau bermimpi, setelah itu abahnya ngendikan apa? Jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Nah, perkara ini kemudian diceritakan di dalam tafsir Bihamkan, tafsir Al-Azhar itu membuat Yusuf jadi semakin mengambil jarak dengan saudara-saudaranya. Kalau mungkin tadinya main, pagi nyapa gitu, ini benar-benar karena sudah dipagari, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Maka diceritakan gitu ya, diceritakan bahwa mengambil jarak. Nah, saudara-saudara kan makin gemes gitu, gimana ini caranya supaya kita bisa mengalihkan perhatian Abah terhadap Yusuf. Maka mereka berencana yang disebutkan di ayat sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu, kata-kata ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Artinya apa di situ? Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kepada kami dalam urusan Yusuf? Bapak Ibu, misalnya saya matur sama Pak Supri. Pak Supri, apa yang ngene jenengan ora percaya karo nyong, tujuannya apa? Ustaz Sakroni, apa jenengan enggak ora percaya karo nyong? Nyong ki kok ustaz gitu. Tujuannya apa? Ya kan? Meyakinkan, mempengaruhi supaya wah ini benar-benar nih mau berbuat baik. Iya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, ini sesuatu alasan yang sangat sulit dijawab oleh Nabi Yakub. Dengan permintaan mereka selanjutnya. Permintaan untuk apa? Di ayat selanjutnya, mengajak Yusuf untuk bermain-main. Kan gitu judulnya. Abah, masa engkau nggak percaya sama kami? Kami itu lanasihun, hendak berbuat baik kepada Yusuf. Yusuf itu anak laki-laki. Jangan terlalu banyak di rumah, biarkan dia bermain supaya tubuhnya berkembang. Keren nggak? Ya kan? Masya Allah. Nah, Bapak Rahmatullah, ini adalah senjata kalimat yang sering digunakan untuk meyakinkan orang lain, apalagi yang sudah kenal dekat. Bapak Ibu pernah dengar berita orang yang di bandara dibilang begini, Pak, mohon maaf, Bapak bisa nggak transfer ke rekening ini? Ini saya sudah siapkan uang tunainya, kayak gitu.
Pernah dengar cerita kayak gitu? Atau versi yang lain, ada orang yang titip barang, penampilannya meyakinkan, ini saya kelebihan bagasi, bisa titip enggak? Ya kan? Setelah dititipi ternyata isinya apa? Enggak. Setelah ditransfer ternyata dia nggak bawa uang, tapi sudah terlanjur ditransfer. Ya, maka hati-hati dengan kalimat, apa Anda tidak percaya dengan saya? Kan gitu. Loh, emang urusannya kenapa kalau saya tidak percaya dengan Anda? Kayak gitu kan? Kita bisa jawab, Mas Puloh, gitu kan? Emang kalau saya nggak percaya dengan Anda jadi masalah buat saya, kan gitu? Ini kan? Kemudian Bapak Ibu, jurus berikutnya adalah motivasi kebaikan. Lana sepun. Dan ternyata Bapak Ibu, kalimat yang sama pernah dipakai oleh iblis ketika membujuk bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nggih. Mundur dulu ke surat Al-A'raf ayat 19. Ayat 19, nggih. Sampun? Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini kisahnya bersama dengan yang di surat Al-Baqarah. Di ayat 20-nya Bapak Ibu, fawaswasa lahuma syaitan. Fawaswasa. Siapa yang sering kasih waswas? Setan. Makanya Al-Mu'awwidhatain, 2 surat berisi perlindungan. Yang surat An-Nas berlindung kepada apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini Bapak Ibu, kita percepat. Setelah tahu Adam dan istrinya disuruh tinggal di surga dengan segenap fasilitasnya, maka di ayat ke-20 iblis membujuk Nabi Adam supaya membuka auratnya, kan gitu. Terus di situ diceritakan bahwa kamu itu nggak boleh deketi pohon itu supaya apa? Tujuannya membalik fakta, Bapak Ibu. Ya, ayat 21-nya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasama, apa artinya? Qasam. La uqsimu, apa artinya? Aku bersumpah. Wa qasama, dan aku bersumpah. Huma, ya kan? Inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku kepada kalian berdua laminan nasihin. Ada lam takkid di situ. Sungguh-sungguh memberi nasihat. Benar Bapak Ibu? Memberi nasihat apa memberi apa itu? Ya. Tapi begini masalahnya. Biasanya yang sering ketipu itu orang jahat atau orang baik, Pak? Bu. Biasanya sering ketipu orang jahat atau orang baik. Lah saya itu penasaran kemarin. Ya, Ustaz cuma guru kita bersama gitu. Itu bolak-balik, Pak. Bolak-balik digitukan sama orang. Ya pada pengen pengajian. Saya punya bapak-bapak kenal Pak Arifin, Arifin Mukti. Ya sama gitu. Orang-orang baik, tapi kok dilomboni gitu ya. Akhirnya saya ketemukan jawabannya di tafsir Al-Azhar, tulisannya Buya Hamka, ketika berkisah tentang bapak kita Adam. Kenapa Nabi Adam bisa ditipu sama iblis, Pak? Kenapa? Karena Nabi Adam itu orang baik, orang jujur, makanya gampang ditipu. Jadi gue pengeling-elingin dawek, penghibur, gue ngerti lomboni wong, berarti dawek. Nah, itu baik. Ikan, iya tapi jangan kemudian tadi. Ayo tipu saya kan orang baik, ya nggak bisa begitu juga. Iya, kan pakai kaidah yang lain ya. Orang Muslim
itu tidak akan terjerumus ke dalam lubang yang sama 2 kali. Kalau sudah bermuamalah dengan fulan atau ibu-ibu dengan fulanah, kemudian ditipu, diajak muamalah lagi, berarti wong apik yang harus ditipu manik. Ya aja nggak bisa begitu. Gitu nggih, Bapak Ibu. Ya. Dan kalimat-kalimat ini dengan sangat menyesal saya katakan juga dipakai oleh para politikus nih ketika kampanye. Ya. Kemudian Bapak Ibu ayat yang ke-12. Arsilhu ma'ana ghaddaw yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Di ayat 11 lanasihun. Dalam di ayat ke-12 lahafidun. Lanasihun tadi artinya apa? Lanasihun, berbuat baik, kasih nasihat gitu kan. Tapi kalau artinya memberi nasihat kan agak kurang nyambung ya. Kalau nasihun berbuat baik kan nyambung. Nah kalau lahafidun Bapak Ibu artinya adalah kami betul-betul akan menjaganya. Akan menjaganya. Jadi Abah jangan khawatir, Yusuf bersama kami itu aman. Wong kami itu banyak. Nah, kemarin saya sampaikan usbah ada 2 disebut di halaman itu, nggih. Yang pertama di ayat berapa? Ya Pak, balik lagi ke surat Yusuf Pak. Cepat. Nggih, ayat 8 ada kata usbah. Nggih. Wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Kata usbah nanti diulang lagi di ayat yang ke-14. Jadi usbah di ayat yang ke-8 dengan usbah yang di ayat ke-14 artinya berbeda. Kita itu kan segolongan orang yang kuat. Kemana Abah lebih sayang sama Yusuf. Di bawah usbahnya buat apa? Usbahnya buat apa? Dijadikan jaminan buat abahnya dalam urusan menjaga Yusuf. Di atas untuk meremehkan Yusuf, yang di bawah untuk gitu Pak. Kerjaannya para penipu itu gitu Pak. Mengolah kata kadang-kadang menjadi racun, kadang-kadang menjadi madu. Ya, sudah berkampanye dipilih. Nanti ketika tidak bekerja sesuai dengan harapan, maka dia akan berkata gimana? Siapa yang suruh milih saya? Gitu. Salah pilih nyongan gitu. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Arsilhu ma'ana. Arsil kan artinya utus ya. Utus maksudnya bersamakanlah dia bersama kami. Arsilhu ma'ana. Biarkanlah dia bersama kami ghadan besok. Yarta wa yal'ab. Yarta itu nanti kita terangkan Bapak Ibu. Wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Rota yang menjadi fi'il yarta di dalam ayat ini artinya adalah kenikmatan berupa makanan atau minuman. Mulai dari buah sampai daging. Rota menjadi kata yarta. Kalau laib Bapak Ibu, laib itu segala jenis permainan. Laib. Makanya kalau lapangan itu disebut mal'ab, tempat bermain. Segala jenis permainan yang melibatkan banyak orang seperti balap lari, mengejar hewan buruan yang kecil, bukan yang gede, yang kecil. Contohnya apa? Kelinci. Terus sing cilik mana Pak? Saya punya santri Pak, sekarang udah hijrah. Dulu ketika muda itu cerita, Ustaz, ya Allah dulu kalau sore-sore itu main bola, nyabrang kampung, misalnya dari kampung sana ke sini gitu ya. Nanti di sungai itu ada ayam atau apa, incang dulu. Incang, eksekusi nanti malam. Betul, malamnya dieksekusi Pak. Terus saya ingatkan, Pak nggak boleh kayak gitu. Itu namanya mujahirun, nggak boleh.
nggak boleh cerita kayak gitu. Nggih. Nanti dosa jenengan bisa nggak diampuni loh istighfar. Dan ini cerita yang terakhir. Ya. Nah itu namanya laib ya Pak, memburu hewan kecil. Mas Pak Rudi mana? Kita adzan dulu ya. Monggo Pak Rudi. Oke, kita dengarkan adzan dulu. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa ashabihi wa mawala. Bapak rahmatullah, kita lanjutkan sebentar. Di ayat yang ke-12 kita mengambil ibrah tentang muslihat dari saudara-saudaranya Yusuf. Yang pertama adalah saudara-saudara Yusuf menunjukkan keseriusan dan kebenaran ucapan mereka yang ingin menghibur Yusuf dan menjamin keselamatannya. Mengatakan wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami itu akan benar-benar menjaganya. Berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, dunia anak-anak sejak dulu zaman Adam sampai Adam Malik, dari Amerika sampai Umairika, dari Singapura sampai Singaparna, dari Korea sampai Mersi, dari Mersi ke Mesir. Sekalipun anak Nabi, tetapi memiliki naluri untuk bermain. Apalagi yang melibatkan banyak teman dan saudara. Dan saya pernah, Bapak Ibu, pernah dijadikan panitia untuk family gathering untuk sebuah institusi gitu. Jadi kumpul semua para pengurus. Setelah itu acara formal selesai, tinggal outbound. Ya, outbound sederhana. Mindah bola dari titik ini ke titik ini, kapal tenggelam, itu kan permainannya. Ternyata Bapak Ibu, ya orang-orang usia Ustaz Sakroni, yang bapak-bapak ini pada histeris kayak gini loh Pak, tepuk-tepuk tangan saking senangnya gitu loh. Oh, jebule perlu outbound. Ya. Dan Bapak Ibu rahimahullah, ini kebenaran ayat, ini tanda benarnya firman Allah. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Orang itu kalau sudah tua nanti nunaqqishu fil khalq, kami akan membuatnya berperilaku sebagaimana awal penciptaan. Jadi kalau orang sudah tua berperilaku seperti anak-anak, itu berarti sesuai dengan Quran. Itu aja. Kan penak ya Pak ya? Loh, kadang-kadang kita dikaruniai orang tua, ngrumati, terus bertingkah seperti itu, kita statementnya gimana pertanyaan? Bapak Ibu lah kayak bocah cilik banget kayak gitu kan. Gitu. Seperti Ibu. Padahal ayatnya wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq, surat Yasin. Orang itu kalau sudah umurnya banyak, umurnya tua, dia akan sebagaimana anak kecil lagi, kan gitu kan, tinggal kita yang ngimbangi gitu. Nah, Bapak rahmatullah, maka penting bagi kita untuk menjaga keamanan saat bermain. Nanti kan yang dijadikan alasan oleh saudara-saudaranya Yusuf apa? Di halaman berikutnya nanti Pak. Ya Abah, kami itu pergi bermain, berlomba. Setelah itu Yusuf kami tinggalkan di sisi barang-barang kami. Fa'akalahu dhi'ab, dia dimakan oleh serigala. Jadi pelajaran berikutnya adalah pastikan ketika kita bersama dengan siapapun, berkeluarga, dengan keluarga bermain, jaga keamanan. Ya hari-hari ini kan sedang viral, orang ngambil foto di tempat-tempat yang berbahaya, dan sudah banyak makan korban, tapi ya dibilini mati, sensasi, pucuk gunung foto di situ, ya kepleset gentawil dari wong Banyumas ya kan, foto di sisi tempat yang ombaknya itu
ngeri, lagi difoto malah ombaknya teka hilang akhirnya gitu. Ya jangan sampai nyawa kita ditukar hanya dengan spot foto kan gitu teman-teman. Demikian Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan berikutnya ayat yang ke-13, bagaimana kisah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Aku lupa hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Kurang lebih mohon maaf. Pak Supri pun ini. Oke. Monggo waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya cukupkan. Aku lupa hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.